Hari ini masak apa, Bu? Dari baunya sih kayaknya ibu masak rendang ya pagi ini. Widih, enak tenan iki. Kapan lagi coba kan masih pagi gini udah makan rendang. Ini kesempatan langka loh, Bu, buat bikin aku bahagia. Bahagia? Bahagia gundulmu itu yang bahagia. Kamu enak aja tinggal makan terus kenyang. Ibu nih yang kelimpungan nyari uang dari mana? Umur udah tua. Masih aja ngebebanin orang tua. Gak malu apa kamu? Mau sampai kapan kamu begitu terus? Kayak Tony itu loh, anaknya Bu Mirna. Umur sepantaran sama kamu itu udah dapat pekerjaan yang layak. Hidupnya bagus, gajinya gede. Bisa dia membahagiakan orang tuanya. Lah kamu tiap harinya cuma jadi beban orang tua doang. Beban dari mananya, Bu? Tony itu tanya, Dani ini kerja loh, Bu. Sedangkan Tony juga kerja. Kita itu sama-sama kok dapat gaji setiap bulannya. Kadang-kadang uang gaji Dani juga Dani kasih kan untuk ibu. Dani beliin ibu baju, beras, alat-alat rumah. Jadi di mana coba Dani ngerepotin ibu? Yang ngerepotin, uang yang kamu kasih itu gak ada apa-apanya dengan pengorbanan ibu. Ibu udah melahirkan kamu, ngebesarin kamu, masakin kamu. Bahkan kamu tidur di rumah ini pun gak akan ibu kenain biaya. Sedangkan kamu apa? Ngasih uang bulanan itu pun gak seberapa. Mana uangnya juga dikit lagi, cuma 1 juta. Itu cuma cukup untuk bayar nginep kamu. Kalau ibu ini jahat. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu sabar dong, Bu, sabar. Namanya juga lagi merintis. Ya maaf aja kalau Dani itu gak bisa ngasih ibu uang yang banyak. Dani ini perintis, Bu, bukan pewaris. Jadi wajar lah kalau Dani itu masih bolong-bolong ngasih ibu uang. Halah, cuma alasan kamu doang. Kamu itu cuma nyari-nyari alibi untuk menyelamatkan diri. Nyatanya, ibu gak pernah tuh dengerin Bu Mira ngeluh tentang anaknya. Tony menjalani semua itu tuh dengan niat, tekad, dan perjuangan pantang menyerah. Makanya dia bisa jadi orang yang sesukses itu. Sedangkan kamu itu cuma apa? Tiap hari ibu lihat ngegim aja. Disuruh ini gak mau gerak. Ngegim aja. Disuruh itu gak mau gerak. Ngegim aja. Giliran lapar aja, sibuk itu langsung pergi ke dapur. Udah kayak sapi aja, tahu nggak? Kamu itu, Ibu ini kenapa sih, Bu? Selalu marah-marahin Dani, ngebanding-bandingin Dani sama Tony. Maafin Dani ya, Bu. Bukannya Dani mau membela diri atau bagaimana. Tapi kenyataannya kan, Dani dan Tony itu berbeda, Bu. Tony berasal dari keluarga kaya raya. Jadi wajar dong kalau dia itu bisa jadi manajer di perusahaan ayahnya. Dia itu pun pewaris, Bu. Bukan perintis kayak aku ini. Aku tiap hari main game itu karena memang pekerjaan aku. Aku ini gamer, Bu. Jadi wajar lah kalau setiap hari itu aku ngegame. Jadi ibu itu jangan pernah membanding-bandingkan aku lagi dengan Tony. Kita ini beda, Bu, jalannya. Beda nasib dan juga privilege. Ibu harus paham dan mengertiin aku. Setiap kali ibu ngomongin, pasti kamu itu begitu. Ngeyel, ngelawan, dan gak pernah mau mendengarkan omongan ibunya sendiri. Kamu itu keras kepala, tahu nggak? Selalu aja pengen menangan sendiri. Kalau kamu itu mau nasibmu bagus, ya kamu itu harus kerja keras. Jangan malah menyalahkan nasib dan berleha-leha. Aneh banget sih, kamu ini jadi orang. Udahlah, aku capek terus debat sama ibu. Sebenarnya yang keras kepala itu ibu. Ibu selalu banding-bandingin aku dengan Tony. Yang udah jelas beda jalannya dan juga nasibnya. Daripada waktu Dani itu habis meladeni ibu, lebih baik Dani pergi aja. Dani, ibu belum selesai ngomong, Dani. Kurang ajar kamu ya, kurang ajar, durhaka tau nggak? Kamu itu sama ibu. 2 jam kemudian. Iya Kang, saya lagi bad mood. Pagi-pagi gini ada aja sesuatu yang udah bikin saya naik darah. Capek banget saya rasanya. Pagi-pagi gini udah mau buang-buang tenaga. Emang ada apa masalahnya, Bu? Sampai ibu kelihatan lelah kayak seperti ini. Ini loh Kang, masalah anak saya ini susah banget. Kalau dinasehatin sama saya udah keluar panjang lebar seperti ini, seperti itu. Tapi apa hasilnya apa? Dia malah pergi ninggalin saya. Saya bete banget Kang.
punya anak yang sifatnya kayak gitu. Emangnya ibu ngomongin dia apa, Bu? Sampai-sampai dia kabur dari hadapan ibu. Nggak ngomongin apa-apa, Kang. Saya cuma banding-bandingin dia sama Tony. Tony anak Bu Mira itu, Bu, yang orang kaya. Iya, namanya orang tua. Pasti pingin kan yang terbaik dong untuk anaknya. Jadi saya itu banding-bandingin lah si Tony itu dengan anak saya. Saya gak mau, Kang, masa muda anak saya itu habis gara-gara keasikan main game. Makanya saya itu menasihati dia panjang lebar, tapi dianya malah perginya. Kalau gak salah anak ibu ini Dani kan namanya, Bu? Iya, Dani. Si Dani itu bukannya pro player game ya, Bu, kerjanya. Jadi wajar gak sih kalau waktunya habis karena main game terus? Namanya juga gamer, Bu. Gak heran kalau dia itu asik nge-game terus. Gopar gamer, apanya? Makanya saya itu menasihati dia panjang lebar, tapi dianya malah perginya. Gamer, Kang. Dia itu cuma main game sepanjang hari. Bukan kerja. Gak ada istilah kerja di dalam dunia game, Kang. Semua itu cuma alibi buat melindungi diri. Anak saya loh, Kang. Cuma jadi beban setiap hari. Itulah kenapa saya itu selalu banding-bandingin dia dengan Tony. Hah? Bentar, Bu, bentar. Ini konsepnya gimana sih sebenarnya? Kok malah ibunya ini yang ngeyel dikasih tahu? Kan udah dijelaskan kalau gamer itu kerjanya emang ngegame. Kenapa malah ngotot? Orang nama Mas Dani itu loh mulai dikenal di mana-mana. Jadi rasanya gak mungkin kalau Mas Dani itu cuma sekedar main game aja. Saya malah jadi prihatin dengan nasibnya Mas Dani. Kang kenapa, Kang? Diajak ngobrol kok malah diam aja. Ya gak apa-apa sih, Bu. Saya cuman bingung aja sama si ibu ini. Dari awal kan saya sudah menjelaskan, Bu, kalau gamer itu kerjaannya main game. Kalau ibunya kakeh kayak begini sih, justru saya malah jadi kasihan dengan Mas Daninya. Kayaknya Mas Dani abai karena ibu itu terlalu ikut campur deh, Bu. Maksudnya? Ya gimana ya, saya bilangnya, saya juga bingung, Bu. Mau ngomong apa? Intinya mendingan ibu itu introspeksi diri deh, Bu. Mungkin aja apa yang ibu anggap salah itu ternyata benar. Dan mungkin aja apa yang ibu anggap benar itu ternyata salah. Apaan sih, Kang? Gak jelas banget. Kalau ngomong, itu terus terang aja, Kang. Jangan muter-puter. Saya pusing tuh nggak? Akangnya ini ngomong apa? Ya udahlah, Bu. Kalau ibu gak ngerti ya gak apa-apa lah. Gak usah diterusin. Jadi ibu itu sekarang mau beli apa, Bu? Ini ada tempe, tomat, cabe. Mau belanja apa? Belanja apa ya? Saya aja bingung, Kang, sekarang. Tak lama kemudian datanglah Tony dan juga ibunya yaitu Bu Mary. Ada sayur apa, Kang Ujang? Saya mau belanja dong buat masa hari ini. Bu Mary, lengkap nih, Bu. Semuanya ada nih, ada tempe, tahu, kangkung, sawi, dan masih banyak lagi, Bu. Bu Mary mau beli apa? Beli apa ya? Saya jadi bingung ini, Kang. Mau masak apa? Kamu mau masak apa, Nak, untuk menu hari ini? Kamu mau makan sayur kangkung, tempe bacem, atau mau masak sayur sawi aja? Makasih, Bapak. Aku ini kan orang penting, manajer. Masa iya sih mau dimasakin makanan yang kayak gitu? Ya gak level kali lah, Bu. Bu, minimal kalau mau beli sayur jangan di tukang sayur yang gerobakan kayak gini dong. Ya, Bu ya. Kotor, gak higienis. Jadi mau beli sayur gimana dong? Ya minimal beli di mal-mal lah, Bu. Di mal kan higienis, gak tercemar. Coba kalau ibu beli di sini udah kotoran, debu, polusi, gak baik, Bu, untuk kesehatan. Ayolah, Bu, kita pergi aja. Ntar Tony telat lagi beli mobil barunya nanti. Ya udah deh, kalau kamu maunya begitu, yaudah ya kan, Bu. Kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Gila, walaupun sombong ternyata si Tony hebat juga ya, Bu. Udah punya mobil, masih beli mobil baru, keren. Keren kan, Kang? Itulah kenapa saya tuh pengen anak saya tuh jadi kayak dia. Dia berwibawa, Kang. Banyak harta. Kalau anak saya bisanya jadi kayak dia. Aduh, pasti hidup saya tuh bahagia. Kapan ya si Dani itu bisa punya uang banyak? Yang sabar aja lah, Bu. Namanya rezeki kan gak akan kemana. Kalau udah tiba waktunya pasti bakalan nyampe ke si Dani. Mas Dani ini kan lagi berusaha sebagai orang tua. Lebih baik ibu dukung aja semua usahanya. Berikan dia doa yang terbaik dan support yang terbaik juga. Saya yakin sebentar lagi Mas Dani pasti jadi orang yang sukses. Kalau enggak gimana? Ya elah, Bu. Sebagai orang tua harusnya ibu itu positif dong. Aminin doa saya, bukanlah malah meragukan kayak gitu.
udahlah Bu, ngobrol mulu jadi beli sayur kagak nih, ha? Saya sudah sejam ini nungguin Ibu gak kelar-kelar. Ya juga sih, salah Kang Ujang aja ngajakin saya ngobrol terus. Jadi, gak belanja-belanja kan saya. Ya udah Kang, kalau gitu saya beli tempenya ya, sama sayur kangkungnya 3 ikat. Oke Bu, ada lagi? Lauk pauknya mana? Masa ya cuma makan sayurnya aja tuh untuk hari ini? Enggak Kang, gak usah, soalnya saya udah masak rendang waktu di rumah. Dikit lagi yuk, dikit lagi. Woi majuin. Yes. Dapat. Mantap, menang. Menang juga akhirnya cucu. Ngegip terus. Mau sampai kapan, ha? Kamu ngegip terus? Mau sampai copot itu mata, baru kamu berhenti. Kamu ini dari tadi pagi sampai siang terus malam. Selalu aja main game terus. Bu capek tahu nggak lama-lama ngeliatin kamu kayak gini terus? Capek kenapa sih Bu? Apalagi emangnya salahku ini? Aku kan udah jelasin sama Ibu, aku itu gamer loh Bu. Kerjaannya yaitu ngegame. Kalau aku nggak ngegame, gimana coba aku mau dapat uang? Udahlah Bu, Ibu jangan terlalu sibuk ya sama urusan aku. Gimana Ibu nggak mau ikut campur, Dani? Ibu itu cepat sampai masa depan kamu. Ibu juga capek melihat kamu itu begini terus. Jadi wajar dong kalau Ibu terus komplain sama kamu. Pokoknya Ibu gak mau tahu ya. Cepet, kamu matiin gamenya itu. Cepet. Gak bisa Bu, aku itu harus ngejar target. Matiin gak? Bu, Ibu bilang matiin ya matiin. Dasar anak laki-laki gak tahu diri. Kenapa sih kamu ini susah banget kalau nurutin omongan Ibu? Ibu tuh capek ngurusin semua urusan kamu. Ibu capek tahu nggak punya anak kayak kamu ini? Kapan kamu itu bisa mengerti Ibu? Kapan kamu itu bisa bahagiain Ibu? Ibu lelah menghadapi semua ini sendiri. Bu, HP Dani hancur Bu. Hancur itu gak seberapa dibandingkan hati Ibu yang terluka ini. Ibu malu tahu nggak punya anak kayak kamu? Ibu kecewa sudah ngelahirin kamu. Oke, kalau Ibu itu gak mau nerima Dani akan pergi dari sini. Dani gak akan pernah berbakti sama Ibu lagi. Akhirnya, karena terlanjur sakit hati, Dani pun pergi dari rumah itu. 1 tahun kemudian, Dani, itu kan Dani. Ya Allah, ternyata Dani udah jadi orang sukses dan juga hebat. Alhamdulillah nak, Ibu jadi bangga sama kamu. Akhirnya kamu itu bisa menjadi orang yang sukses dan terkenal. Ya Mas Dani, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pada Mas Dani karena berhasil memenangkan turnamen ini. Mas Dani, apa sih sebenarnya rahasia yang membuat Mas Dani menjuarai turnamen kali ini? Ya tentunya ini semua berkat izin dan ridho dari Gusti Allah ya. Tanpa izin dan ridhonya, saya gak mungkin bisa memenangkan turnamen ini. Terlepas dari usaha dan kerja keras saya, tapi ini semua sudah jadi rencananya. Berarti kalau begitu ada doa dari orang tua juga ya Mas, yang mengantarkan Mas Dani untuk memenangkan turnamen ini? Kalau untuk itu gak ada Mas. Gak ada, kebetulan karena saya ini anak yatim dari panti asuhan. Saya rasa gak ada doa orang tua di balik kesuksesan saya ini. Ini semua murni hasil kerja keras saya sendiri dan ridho dari Gusti Allah. Sudah ya, saya rasa cukup untuk mewawancarai hari ini. Gak mungkin. Dani tak mengakui aku sebagai ibunya. Gak mungkin. Ini dengan Mas Dani anaknya Bu Yanti kan? Bu Yanti? Bukan. Sampean salah orang. Mas, tolong. Bu Yanti dilarikan ke rumah sakit Mas. Bu Yanti kolaps kena serangan jantung Mas. Kalau gak segera diobati, Bu Yanti bisa meninggal Mas karena penyakitnya. Baguslah kalau begitu. Biarin aja dia meninggal dunia. Kehadirannya itu gak ada apa-apanya lagi di mata aku. Dia itu bukan siapa-siapa aku. Dia bukan ibuku dan bukan orang tuaku. Wanita sewa seperti dia memang harusnya mati dari dunia ini. Akhirnya karena gak mendapatkan dana dan perawatan, Bu Yanti pun dinyatakan meninggal dunia.